selamat pagi. Nama saya Anjarwati. Saya dari Dinas Pendidikan Kebudayaan. Kebetulan saya mengampu selaku Subkoordinator Cagar Budaya dan Permusiuman di bidang pembinaan kebudayaan. Tahun ini kita sedang mengadakan pameran inovasi pendidikan yang diprakarsai oleh Dinas Pendidikan untuk mewadahi dari inovasi-inovasi yang dilakukan oleh setiap sekolahan. Satu sekolahan, satu inovasi. Jadi di sini kita merangkum dari tingkat TK, PAUD, SD, SMP, dan SMA. Di dalam pameran ini, kita juga menampilkan sebuah museum yang menceritakan tentang lorong waktu peradaban sejarah yang terjadi di Kabupaten Sragen. Kebetulan konsep pada tahun ini kita mengambil tema teknologi masa lampau. Jadi dari relief Borobudur yang menyatakan bahwa nenek moyang kita adalah pelaut, di sana ada relief kapal Samudra Raksa yang kemudian kita bikin replikanya untuk menjadi tampilan ataupun ikon dari Museum di Hatiku yang setahun kita laksanakan tahun 2023 ini. Nah, di dalam museum ini kita menceritakan mulai dari temuan praaksara yang dimana kita memiliki situs Sangiran, kita memiliki situs Miri, kita tampilkan teknologi alat-alat batu yang pernah diciptakan oleh manusia purba pada sekitar 1,2 juta tahun yang lalu. Kemudian bergerak ke masa Neolitik pada saat Homo sapiens mulai tinggal di wilayah Sragen, khususnya di wilayah utara mendekati sepanjang Bengawan Solo. Kita menemukan beberapa teknologi, yaitu serpih bilah Sangiran. Yang sama halnya kalau kita menggunakan pisau, mereka menggunakan bilah. Pada saat mereka menguliti binatang, mereka menggunakan serpih yang dibuat dari batu rijang, dibentuk sesuai dengan tajamannya dan digunakan untuk memotong-motong daging dan sekaligus sebagai alat untuk menguliti binatang. Kemudian mereka juga memiliki bola batu yang dipakai untuk meng-hire ataupun melempari binatang-binatang yang berukurannya cukup besar. Kemudian supaya si binatang ini jatuh ke jurang, baru kemudian dipotong-potong dan dikonsumsi oleh manusia purba Homo erectus. Selain itu, kita juga menampilkan ada beberapa tinggalan bekal kubur yang kita temukan pada masa Neolitik maupun awal masa Perundagian atau masa metalurgi. Manusia mengenal pertama kali tentang benda-benda logam. Jadi ada pinggel, gelang pinggel yang ditempatkan di kaki, ada manik-manik, kemudian ada kapak corong yang kita temukan, kemudian ada beberapa alat pertanian yang digunakan masa manusia Homo sapiens yang sudah mengenal tentang bercocok tanam. Langsung masuk ke masa Hindu-Buddha, kita menemukan beberapa sisa-sisa fragmen ataupun komponen-komponen dari candi. Ada kala yang ditempatkan di pintu masuk candi, itu kita temukan banyak sekali di sekitar Patihan, Purwosuman yang ada di Kecamatan Sidoarjo. Selain itu juga ada di Gondang, Losorejo, dan ada beberapa titik di Masaran. Jadi sisa-sisa peradaban Hindu, Buddha yang ada di Kabupaten Sragen cukup mewakili bahwa ternyata peradaban itu ada pada masanya. Dan kita saat ini masih bisa menemukan beberapa sisa-sisa fragmen meskipun hanya berupa fragmen yang potongan-potongan saja. Tetapi dari komponen-komponen inti bahwa memang ada candi di Sragen. Kemudian masuk ke masa Islam. Kapan masuknya Islam di wilayah Kabupaten Sragen, kita ada beberapa temuan yang kita pamerkan di museum ini. Ada naskah-naskah Islam yang ditulis di dalam daun lontar, yang sebelum ada kertas mereka menggunakan daun lontar untuk menuliskan naskah-naskah dengan huruf Arab. Kemudian selain itu kita juga sudah mentranskripsi naskah Haji Imam Tabri, yaitu naskah ini sudah kita tetapkan menjadi WBTB atau Warisan Budaya Tak Benda tingkat nasional. Kita sudah diakui oleh kementerian. Selain itu, kemudian kita juga menampilkan beberapa koleksi yang berasal dari masa Mataram Islam, yaitu keris, kemudian ada beberapa cangkir masa kolonial. Bangsa kolonial masuk ke wilayah Kabupaten Sragen ini melalui jalur perdagangan ataupun jalur industri. Mereka mendirikan beberapa pabrik gula, seperti contohnya ada di
Pogemojo, ada di pabrik gula Sidowurung yang saat ini hanya tinggal beberapa rumah sinder saja yang berada di Gondang. Kemudian ada beberapa lagi temuan-temuan yang kita temukan di sepanjang Bengawan Solo. Ada keramik-keramik Cina yang kita pamerkan di dalam museum ini. Terakhir, kita menampilkan di era masa pra-kemerdekaan dan lanjut kepada masa perjuangan kemerdekaan. Nah, pada panel ini kita menampilkan beberapa tokoh lokal, pahlawan-pahlawan lokal yang berasal dari Sragen, yang mereka menempatkan diri pada saat itu dengan gagah berani membela bangsa dan negara, berjuang untuk mendapatkan membela kemerdekaan bangsa dan negara. Salah satu contohnya adalah Pak Pujo. Khusus Pak Pujo Sungkono ini adalah seorang pejuang muda yang tidak punya rasa takut. Beliau Sertu Pujo Sungkono ini beliau bergabung di dalam BKR dan mengubah peta politik Surakarta, bahwa beliau benar-benar menentang tentang keberadaan Swapraja. Akhirnya beliau mengabdikan diri untuk berjuang membela tanah air dengan membawa pasukannya merubuhkan jembatan Grompol supaya Belanda tidak bisa masuk ke wilayah Sragen. Perjuangan beliau itu turun-temurun dan dituliskan dalam buku hariannya. Strategi apa yang mereka susun, dia tuliskan dalam buku catatan harian. Ini adalah salah satu contoh dari pejuang orang Sragen yang benar-benar mengabdikan diri hidupnya mulai sejak muda hingga beliau sepuh itu berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan di wilayah Kabupaten Sragen. Perang kemerdekaan Perang Dunia Kedua itu pecah di tahun 1945. Pak Pujo bergabung dengan Badan Keamanan Rakyat itu sekitar tahun 1947. Kemudian beliau mendapatkan tugas untuk membendung agresi militer Belanda kedua dan sekutunya. Misi beliau adalah mencurahkan segala tenaga, pikiran, menyusun sebuah strategi untuk menyerang Belanda agar Belanda ini tidak sampai ke wilayah Kabupaten Sragen. Satu-satunya sasaran yang menjadi topik bagi Sertu Pujo ini adalah jembatan Grompol yang saat ini menjadi penghubung antara Surakarta dan Kabupaten Sragen. Pada saat itu kemudian dia menyusun sebuah strategi untuk menghancurkan jembatan tersebut bersama dengan pasukan-pasukannya. Karena jembatan Grompol ini merupakan jembatan yang sangat strategis untuk Belanda bisa memasuki wilayah-wilayah tersembunyi di wilayah Sragen hingga ke Ngawi, Jawa Timur. Oleh karena itu, dengan segala perjuangan beliau, kami mencoba memberikan penghormatan pada event ini. Kita menampilkan beberapa koleksi dari beliau yang bisa dipamerkan, bisa dibaca oleh anak-anak sekolah, siswa-siswa sekolah di sini supaya paham dan mengetahui siapa saja yang pernah berperan menjadi pahlawan dari Kabupaten Sragen ini. Koleksi-koleksi ini kami pinjam dari anak keturunannya, yaitu yang saat ini sudah tinggal di Krapyak, daerah Krapyak, Kabupaten Semarang. Harapan kami dengan adanya pameran inovasi semacam ini, yang pertama adalah memantik atau sebagai pemantik, memicu bahwa setiap sekolahan akan berusaha menciptakan sebuah inovasi demi kemajuan pendidikan yang ada di sekolah masing-masing khususnya dan di seluruh Kabupaten Sragen ini pada umumnya. Kemudian yang kedua, bisa memberikan pencerahan kepada siswa-siswa baik tingkat TK, SD, SMP, hingga ke tingkat SMA, mengenal tentang segala sesuatu yang ada di kabupatennya sendiri. Potensi-potensi lokal yang ada di wilayah-wilayah Kabupaten Sragen ini cukup bagus untuk dikembangkan, dan generasi muda inilah yang akan mewarisi segalanya. Mereka lah yang akan memanggul sebuah amanat untuk melestarikan dan sekaligus mengembangkan serta memanfaatkan segala macam potensi melalui edukasi maupun melalui inovasi-inovasi yang membawa kemajuan bagi Kabupaten Sragen. Kemudian diharapkan dengan kegiatan ini
kita seluruh sekolahan dari tingkat TK, SD, SMP, SMA, seluruh Kabupaten Sragen, kita saling berkolaborasi memajukan pendidikan yang ada di Kabupaten Sragen sekaligus kebudayaan, karena di sini juga ada ajang panggung kebudayaan di mana anak-anak yang berbakat di bidang seni ataupun yang berbakat di bidang band ataupun tentang kebudayaan, mereka bisa menampilkan segala bakat yang terpendam dan kita mewadahi apa yang menjadi kemampuan mereka untuk dikembangkan dan dipamerkan kepada publik bahwa Sragen, kita harus bangga dengan Sragen. Kita memiliki tunas-tunas yang memiliki bakat-bakat yang besar yang bisa kita tampilkan dan kita pamerkan untuk ke luar wilayah.